Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, balik lagi bersama Mimin di sesi ngosek kali ini. Episode ke berapa ya? Kedua. Jadi di video kali ini Mimin akan menjawab beberapa pertanyaan yang masuk di apa ya namanya itu? Q&A Februari yang Mimin upload di story Instagram KSR pada tanggal 15 kalau nggak salah. Dan ini ada sekitar 13 pertanyaan yang masuk. Jadi dikit banget ya. Jadi Mimin akan coba jawab semuanya. Oke, langsung ke pertanyaan pertama. Mau tanya Min, di bulan Februari ini ada berapa event ya? Terus event yang terdekat apa aja? Kepo nih? Kepo nan. Oke, Mimin jawab. Jadi di Februari ini ada 3 event. Kalau Mimin nggak salah itu yang pertama itu ada di Klatsar. Di Klatsar itu aslinya mulainya sejak bulan Januari ya, terus bersambung ke bulan Februari gitu. Terus yang kedua itu ada Purnadharma 1. Itu bagi yang nggak tahu Purnadharma itu seperti apa ya, syukuran dan pelepasan wisudawan yang ikut KSR gitulah. Jadi mereka itu di Purnadharmakan begitu. Atau apa ya, kalau bahasa gampangnya itu kayak syukuran gitulah. Kalau offline itu ada makan-makan, tapi kalau yang ini berhubung masih pandemi jadi dilaksanakannya masih online saja. Jadi ya cuma ya kekurangan gitulah, kekurangannya cuma gak ada makan-makannya. Oke, lanjut. Yang ketiga itu eventnya, oh ya, besok pagi itu, besok Minggu tanggal 28 Februari itu ada diskusi online donor darah. Temanya itu donor darah plasma konvalesen. Seberapa efektif, amankah gitu. Jadi yang belum tahu itu ada sudah tak posting kemarin di Instagram feed, sama ya nanti kalau perlu link pendaftarannya tak tahu di deskripsi. Oke, silahkan yang belum daftar bisa daftar gratis tanpa dipungut biaya, terus tidak ada syarat apapun, nggak share ke grup itulah, nggak ada itu, nggak ada syarat-syarat, pokoknya gratis tanpa syarat apapun. Oke, jadi silahkan ikut. Kuota terbatas kayaknya. Oke, lanjut ke pertanyaan kedua. Kapan nih KSR ada kegiatan offline lagi? Tentunya setelah kampus memperbolehkan kegiatan secara offline ya. Soalnya ini berhubung masih pandemi, jadi apa ya, cari aman dulu lah, taat aturan dulu. Ya ntar lah nunggu baik itu perkuliahan maupun kegiatan organisasi setelah dibolehkan, barulah kita beranikan diri untuk apa ya, kegiatan seperti biasalah offline begitu. Oke, lanjut pertanyaan ketiga. Pengen di Klatsar offline? Ini mah bukan pertanyaan, woi. Ya, untuk di Klatsar yang kan kemarin di Klatsarnya itu 70 jam kan online ya kan. Nah kan di Klatsar itu harusnya 120 jam. Nah bagi yang nggak tahu itu bisa lah dengerin podcast yang episode sebelumnya, itu bahas mengenai di Klatsar bagi yang belum paham. Nah jadi yang 50 jamnya nanti itu dilaksanakan offline kok, insya Allah. Ya berdoa saja lah semoga beneran boleh offline gitu. Kemudian lanjut pertanyaan keempat. Di klub kapan ya? Oh, di klub kapan ya? Di klub itu sebelumnya tak jelasin dulu ya. Di klub itu singkatan dari pendidikan lapangan. Nah, itu pendidikan lanjutan dari Diklatsar. Jadi kalau mau ikut di klub itu harus ikut Diklatsar dulu. Nah, jadi kalau di Diklatsar itu kan cuma apa ya, mayoritas itu materi, baru ya 30% atau 20%, 30% lah praktek. Itu pun nggak saya terlalu gitulah. Jadi kalau di klub itu
mayoritas full praktek, materinya pun cuma ya dikit, cuma itu materi baru, jadi materi yang belum kalian dapatkan di Diklat SAR. Jadi kalau nggak ikut Diklat ya agak rugi sih, karena ada ilmu-ilmu baru yang dan pengalaman tentunya yang belum kalian dapat begitu. Oke, jadi untuk Diklat ini insya Allah akan segera dilaksanakan jika situasi sudah memungkinkan tentunya, ketika kampus sudah memperbolehkan kegiatan offline lah. Oke, lanjut. Pertanyaan kelima. Kak, KSR ada yang menarik di bulan ini? Nah ya, mirip sama pertanyaan yang pertama tadi ya. Bulan Februari, event apa? Ya tentunya yang menarik ya event-event itulah adanya. Ya berarti udah terjawab, lanjut. Pertanyaan ke-6. Agenda KSR di bulan Februari sampai Maret ini. Yang Februari udah tak jawab. Langsung yang Maret lah ya. Kalau Maret setahu Mimin ada 2, bisa jadi nambah atau ya kalau kurang ya juga bisa jadi. Jadi yang pertama itu ada pelatihan tim kesehatan. Jadi yang bagi yang nggak tahu, tim kesehatan itu tim yang dibentuk dari anggota KSR yang sudah mengikuti Diklat SAR dan Diklat tentunya. Nah itu mereka ditugaskan untuk menjaga saat ada event, barangkali ada ya partisipan atau tamu atau apa ya, peserta lah, peserta yang mengalami mungkin pingsan atau cedera atau penyakitnya ada yang kambuh, itu mereka akan segera diberi pertolongan oleh tim kesehatan berupa medis dasar. Jadi cuma apa ya, memperingan ya penderitaan si korban lah, si penderita. Jadi setelah itu misal ya belum kunjung pulih, nanti akan dirujuk ke fasilitas kesehatan terdekat, bisa klinik maupun rumah sakit gitu. Oke, jadi mereka itu perlu dilatih supaya ya skillnya oke lah, pas di lapangan nanti sesuai dengan apa yang diajarkan begitu. Terus event yang kedua itu ada pelatihan desain grafis dan jurnalistik. Ya tapi ini untuk apa ya, internal saja sih, nggak dibuka untuk umum sepertinya. Jadi nambah-nambah soft skill lumayan kan, bisa desain, bisa nulis, ya, mengarang tulisan, bagus, berguna sekali. Oke, lanjut pertanyaan ke-7. Who am I? I am Mimin. Oke, mungkin ini yang nanya siapa yang bertanya pertanyaan ini. Gimana sih? Mungkin ya bertanya mengenai siapa yang bertanya pertanyaan ini, begitu mungkin ya. Ini yang nanya akunnya namanya Meganov_. Kayak ini kalau nggak salah Mbak Mega. Dia itu senior KSR kalau sekarang. Oke, lanjut pertanyaan ke-8. Ilmu atau akhlak? Kalau Mimin sih pilih dua-duanya ya. Kenapa? Karena kalau ilmu tanpa akhlak itu seperti ada yang kurang, dan begitu juga kalau akhlak tanpa ilmu kayak kurang lengkap gitu. Jadi intinya mereka berdua ini saling berkaitan. Jadi Mimin pilih dua-duanya. Jadi harus punya ilmu sekaligus berakhlak. Percuma punya ilmu nggak ada akhlak, dan punya akhlak tapi ilmunya ya nggak punya lah. Oke, lanjut pertanyaan ke-9. Gimana sih sejarah KSR UIN Wali Songo? Waduh, kok tanya sejarah ini? Panjang kalau dijelasin sih. Ya mungkin nanti Mimin apa ya? Nanti Mimin buatin itulah apa, artikel mengenai sejarah KSR UIN Wali Songo ini di blogspotnya KSR. Bisa dicek. Terus juga kalau bisa sih nanti tak upload di podcast juga ya, dalam bentuk suara gitu ya, kayak storytelling gitulah mengenai sejarah. Pasti sih ngantuk sih kalau ingin bayangin. Oke, sementara itu sih. Lanjut pertanyaan ke-10.
info sertifikat gratis min. Tentunya banyak sih, tapi ya masih renggangnya masih lama. Untuk yang terdekat ini baru ada satu, yaitu besok Minggu tanggal 28 itu ada diskusi donor darah yang tadi itu apa sih Mas? Donor darah plasma konvalesen. Nah itu. Jangan lupa tanggal 28 yang belum daftar segera daftar, linknya nanti tak taruh di deskripsi dan juga bisa dicek di Instagram KSR Wali Songo. Di situ ada pamflet, terus ya ada bermacam-macam lah intinya. Terus the next event juga mungkin masih ada nanti. Kayak apa diskusi yang lain. Ya ditunggu saja, stay tune, oke. Oh ya, jangan lupa follow Instagram dan akun sosial media KSR yang lain supaya tidak ketinggalan info-info menarik selanjutnya. Oke, lanjut. Pertanyaan ke berapa ya? 11. Nanti KSR ada ngadain lomba-lomba gak ya? Oh, tentunya ada dong. Minimal itu pas anniversary KSR Wali Songo itu ngadain, tapi ya buat anggota KSR sendiri sih biasanya. Jadi ngadain lomba-lomba ya untuk merayakan ulang tahun lah. Ya nggak cuma anggota sih, sama ya yang udah senior ataupun yang udah alumni itu bisa lah ikut juga. Terus untuk tahun ini juga kabarnya KSR itu mau ngadain lomba antar KSR dan PMR sepertinya. Ya antara dua itulah, kalau nggak KSR doang ya KSR dan PMR tingkat nasional, namanya itu Wahana Jumpa Prestasi Nasional atau disingkat WJPN. Ya isinya pastinya ya lomba-lomba tentang kepalang merahan sih. Ya intinya itu, terus yang pasti itu se-Indonesia. Dan ya untuk info-info selanjutnya nantilah ya, masih lama soalnya. Ya intinya stay tune. Stay tune terus. Lanjut, pertanyaan 12. Kalau udah offline ntar ada selamatan di posko KSR gak ya? Terus posko KSR ada di mana? Bagi yang gak tahu, selamatan itu kayak apa ya? Syukuran, mirip-mirip gitulah. Pokoknya doa bersama begitulah. Ya insya Allah ada ya. Ya nggak insya Allah sih, harus ada ini, pokoknya harus ada. Karena posko KSR itu udah berapa lama ini gak ditempatin ya, bertahun-tahun kayak udah jamur. Jadi takut ada apa ya, makhluk-makhluk lain selain manusia yang menghuni di situ. Ya mungkin kecoa atau semut dan lain-lain. Ya biar kedepannya aman lah, diselamatin biar aman. Terus lancar selalu kegiatannya, tidak ada kendala, tidak ada ngelek-ngelek dan sebagainya. Terus posko KSR ada di mana? Posko KSR itu ada di PKMU lantai 2. Kalau apa ya, tutorial kesananya ada nih. Jadi dari gerbang kampus 3 itu masuk gerbang, terus kan jalan lurus itu, jalannya itu pasti naik, kayak naik apa ya, bikin capek pokoknya. Kalau jalan itu ya rekoso, naik sampai mentok itu, samping sebelah kiri itu ada auditorium, ya kayak gedung besar, aula gitulah. Nah nanti kalau udah lurus terus mentok ada apa ya, persimpangan jalan itu belok ke kiri terus ke arah lapangan utama lah. Nah sebelum lapangan utama itu, sebelumnya itu jangan ke lapangan utamanya dulu, tapi di sebelumnya lah, di kiri jalan itu ada gedung, ya itulah PKMU. Nah kalian tinggal masuk, terus saya saranin, Mimin saranin untuk alas kakinya dibawa aja ke atas. Di atas itu ada rak sendal sepatu, bisa ditaruh di sana. Ke atas, ke lantai 2 ya, lantainya cuma 2 soalnya, jangan ke atap. Nah terus pas sudah di lantai 2 kalian tuh belok ke kiri, nanti di apa ya, ada pintu, terus ada logo KSR. Nah kalian tinggal totok aja di sana, terus salam, salam,
Ya kalau ada orang pasti dibukain lah. Oke, begitu sih. Ya poskonya di situ. Kemudian lanjut pertanyaan, wah terakhir nih, pertanyaan terakhir. Suka dukanya di KSR. Kalau sukanya sih banyak banget tentunya. Apalagi kalau di posko. Pasti enak itu, asik. Di posko itu kita bisa bertemu banyak teman-teman. Mulai dari teman seangkatan maupun kating-kating. Ya kalau yang cowok berbahagialah karena banyak ceweknya. Terus juga di sana itu ada mic dan sound, jadi bisa nyanyi-nyanyi, karaokean begitu. Terus ada PS2 juga, jadi bisa main PS. Meskipun apa ya, kadang ya namanya PS tua kan ya, suka gitulah kayak di rental PS. Kadang nggak nyambung, tapi kadang ya nyambung. Tapi seringnya nyambung sih. Terus kalau ada PS tentunya ada TV ya. Kalau main PS tanpa TV gimana itu? Ya jadi bisa nonton TV, terus di sana itu ada apa ya, matras, kasur lah, muat untuk berdua. Iya, berdua sama Mimin. Enggak, bercanda. Ada kasur, terus ada kipas angin, jadi sangat cocok dan yoi sekali untuk para kaum rebahan. Ya bisa mampir posko buat rebahan juga nggak apa-apa, yang penting poskonya itu dihuni biar nggak sepi gitulah. Dan berguna sih, tempatnya juga luas, enak, bersih, tentunya rapi, cocok pokoknya. Terus selain apa ya, di KSR itu juga selain dapat pengalaman organisasi, itu bisa dapat pengalaman apa itu namanya, tentang kepalang merahan lah, pertolongan pertama, perawatan keluarga, ya evakuasi, dapur umum dan lain-lain. Terus ya juga kan di KSR itu sekarang, dulunya itu ada bidang pengembangan yang sekarang itu dipecah menjadi dua, yaitu bidang PSDM atau pengembangan sumber daya manusia kalau nggak salah. Terus yang kedua itu ada Kominfo, atau kalau di luar sih biasanya Infocom, ya sama aja sih, cuma dibalik kata-katanya doang. Kominfo, Infocom, komunikasi, informasi, intinya sama. Ya yang PSDM itu ya intinya fokus ngelatih soft skill yang di luar materi-materi KSR lah. Jadi misal ya kayak itu tadi sih, pelatihan desain grafis, jurnalistik, dan masih banyak lagi tentunya. Terus juga oh ya, kadang itu Mimin sama teman-teman itu di posko kalau lagi kumpul gabut itu ya ngajak keluar lah, main-main safari, entah itu ke tempat wisata atau ke rumah-rumah anggota KSR lain yang dekat maupun yang ya lumayan jauh sih. Ya untuk silaturahmi, meskipun sebenarnya sama makanan gratis, minuman gratis, terus nginep gratis, pokoknya kayak hotel berjalan, pindah-pindah tempat. Terus kalau dukanya sih ada sih, cuma kayaknya nggak mau Mimin ceritain karena Mimin nggak mau nginget-nginget masa-masa yang kelam. Ya gitu sih, intinya ya jangan lupa follow sosial media KSR, terus juga YouTube ini di subscribe boleh, jangan lupa like, terus komen, bisa ngasih kritik, saran, masukan, kayak ya boleh lah, Mimin terbuka sekali, karena ya tentunya video ini ada banyak kekurangan dan masih perlu dikembangkan lagi begitu. Terima kasih, cukup sekian dari Mimin. Begitulah pokoknya. Terima kasih untuk yang sudah bertanya. Oh ya, Mimin kelupaan. Jadi Mimin itu setiap pertengahan bulan, kira-kira tanggal 15 atau 16 begitulah, itu ngadain Q&A di Instagram. Ya nanti biasanya sih Mimin saya share ke grup-grup atau di story WA-nya Mimin. Ya boleh tanya bebas sih, nggak harus dari anggota KSR juga, dari luar juga boleh tanya, nggak harus melulu tentang KSR-nya, terus ya juga boleh tentang orang-orangnya atau kegiatannya. Oh ya, kegiatannya kalau Mimin boleh saranin itu jangan yang
bulan pas Q&A-nya itu. Jadi tanyanya itu mengenai event-event yang bulan berikutnya kayak atau ya rencana-rencana ke depan lah. Jangan di bulan ini soalnya Mimin uploadnya itu kan Q&A-nya tengah bulan, pertengahan bulan. Nah, Mimin jawabnya itu biasanya di akhir bulan. Begitu. Jadi kalau tanya yang bulan pas itu ya udah kan keluar event-eventnya sih udah terlaksana semua. Paling ya kalau di akhir bulan itu pas ya itu doang sih paling kayak itu diskusi kan tanggal 28 itu kan akhir bulan kan. Begitu. Oke. Jadi untuk Q&A selanjutnya ya semoga lebih banyak yang bertanya lagi. Tanya apa aja boleh, yang aneh-aneh juga nggak apa-apa, asalkan sopan, nggak yang vulgar banget lah. Ya nggak sopan dikit nggak apa-apa, tetap Mimin jawab nantinya. Oke, terima kasih. Cukup sekian dari Mimin. Ditunggu saja untuk video-video atau konten selanjutnya. Semoga dapat menghibur dan bermanfaat. Sekian dari Mimin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.